Selamat sore bagi kalian semua yang ada di luar. Perkenalkan, nama saya Yususun Terutama. Saya dipanggil Terutama atau Wali. Saya dari D3 Perhotelan, mahasiswa Spidram Almarhum Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan dampak meningkatnya pasar modern terhadap pasar tradisional. Let's go. Oke, pasar yaitu pengertian dari pasar menurut saya ya, itu adalah pertemunya penjual dan pembeli serta transaksi yang bisa juga secara langsung atau tidak langsung gitu. Nah, lokasi fisiknya menunjukkan suatu negara yang dipasarkan barang untuk dijual dan dipasarkan. Oke. Kita beralih ke pasar modern. Oke. Pasar modern itu salah satu di mana produknya bisa dijual dengan harga pas. Itu diserta sehingga tawar-menawar itu bisa tidak menawarkan gitu, tidak menawarkan ya enggak kayak contohnya pasar tradisional. Ini pasar modern ini langsung ke kasir juga. Barang yang dijual itu antara pembeli itu secara pas sudah terkondisi juga secara baik, produknya yang juga diperjualbelikan pasar itu berkualitas dan harganya udah ditentukan oleh pihak sana. Umumnya ini pasar modern itu ada di pinggir kota atau di kondisi bersih ya, seperti nyaman sebagai konsumen. Oke. Kelebihan dari pasar modern itu menjual produk berkualitas. Nah, itu setiap produk itu dijual pada pasar yang standar tertentu, memiliki kualitas terbaik gitu ya. Pedagang yang biasanya memberikan harga diskon barang-barang itu menurun tetap laku gitu. Kondisi pasar itu nyaman ya. Kebersihan lokasi di pasar ini seharusnya sangat banyak berhubungan dengan kenyamanan dan kepuasan konsumen yang berbelanja. Umumnya itu mencapai dengan pasar biasanya menyejukkan udara atau petugas kebersihan juga bisa. Membuka lapangan kerjaan, biasanya kan pasar modern itu kadang-kadang membuka lapangan kerjaan bagi yang membutuhkan lapangan pekerjaan gitu. Membutuhkan lapangan pekerjaan, biasanya pasar modern itu yang dibutuhkan itu petugas kebersihan, customer service, security, engineering dan sebagainya. Terus yang keempat itu meningkatkan PBDB. PBDB itu atau domestic bruto. Itu total penjual produksi yang di suatu wilayah periode tertentu. Oke, kita beralih ke pasar tradisional. Pasar tradisional itu pasar yang dimana kegiatan penjual pembelinya dilakukan secara langsung. Nah, kalau pasar modern ini kan berbeda nih sama pasar tradisional ya. Pasar tradisional itu lebih ke pedagangnya langsung. Kalau pasar modern itu yang saya jelaskan tadi ya. Pasar tradisional ini di mana penjualnya secara langsung dari penjualan dari pihak konsumen dengan penjualan. Dalam buku artikel Culture 2019 itu masyarakat dengan pedagang asli pribumi, pasar tradisional ini muncul kehidupan masyarakat umum yang membutuhkan penjual dan untuk menghasilkan. Ini bisa tawar menawar juga sama, bisa ditentukan harga yang cocok untuk pembeli, itu bisa juga. Nah, kita selanjutnya ke fungsi pasar ya, pasar tradisional. Fungsi pasar tradisional ini memiliki perekonomian daerah, yaitu pasar retribusi dengan daerah, pasar sebagai tempat pertukaran barang, dan pasar sebagai pusat perputaran uang daerah. Oke. Jenis pasar tradisional itu ada banyak sih menurutku, tapi saya akan mengambil hanya beberapa aja ya. Yaitu pasar eceran. Pasar eceran itu dimana permintaan barang eceran atau satuan. Misalnya pasar eceran itu
kayak apa ya, pasar eceran itu kayak pasar, saya menurut apa ya, saya contohnya misalnya pasar dari saya, pasar Godian atau pasar mana itu. Nah, uh, ya itu. Terus pasar grosir itu kayak swalayan, ya swalayan pada umumnya, tapi masih tradisional gitu ya. Permintaan penawaran yang besar gitu, jumlah besar bisa juga. Kegiatan yang tersebar menjadi 2 pasar, sama fasilitasnya udah terpusat juga. Oke, contoh pasar modern dan pasar tradisional. Saya mengambil contoh pasar modern itu pasar pasar Carrefour di Bandung atau di Jakarta gitu. Ada pasar modern. Sementara kalau pasar tradisional itu pasar yang di Gamping, anak ya pasar Gamping gitu loh. Tuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye.